Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai desain penelitian bagian keempat. Temanya mengenai operasional variabel. Operasional variabel adalah aspek penelitian yang menginformasikan dan petunjuk tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel. Jadi ketika kamu membuat operasional variabel ini, kamu membreakdown bagaimana kamu melakukan pengukuran. Nah, kegiatan ini penting agar penelitian kamu itu tetap pada konteksnya. Jadi pelan-pelan di breakdown sehingga tidak lari dari apa yang sedang diteliti. Beberapa penelitian saya lihat kurang baik membuat pengukuran karena di pembuatan operasional variabelnya itu tidak tertib gitu ya, tidak tertib. Jadi saya berharap kalian tertib membuatnya gitu ya. Biasanya operasional variabel disajikan dalam bentuk tabel. Kenapa dalam bentuk tabel? Supaya tadi runtut. Jadi tidak lari dari konteks. Sekali lagi, tidak lari dari konteks. Di tabel operasional itu dapat terdiri dari, tergantung kebutuhan, tapi kalau untuk pengukuran sosial biasanya ini lengkap. Pertama adalah variabel, kedua definisi variabel, yang ketiga dimensinya, yang keempat indikatornya, yang kelima item pernyataan, yang keenam skala pengukuran. Variabel, apa yang disebut dengan variabel itu adalah variabel pada penelitian kita. Jadi misalnya kita meneliti mengenai pengaruh food quality dengan kepuasan di satu restoran. Maka variabelnya ada dua itu, yaitu variabel food quality dan variabel kepuasan. Kemudian yang kedua biasanya ada definisi variabel. Nah, di definisi variabel ini kamu tulis mengenai definisi dari variabel berdasarkan teori atau pakar yang kita pakai sebagai dasar pada penelitian kita. Jadi mungkin banyak teori mengenai itu yang kadang ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Nah, kamu pakai yang mana gitu. Nah, itu yang kamu jadikan definisi dari variabel kamu itu. Yang ketiga adalah dimensi. Dimensi adalah elemen yang membentuk variabel. Jadi kadang variabel itu dapat diukur secara langsung. Misal tinggi badan, ya langsung aja ukur tinggi badannya. Gender, ya laki atau perempuan. Umur. Nah, untuk variabel yang seperti ini, itu tidak diperlukan dimensi. Tapi kadang ada variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Karena nilainya terbentuk dari beberapa elemen. Misalnya tadi food quality. Jadi variabel food quality, bagaimana bisa kita tanya bagaimana sih food quality-nya gitu. Bagaimana kualitas makanannya. Itu kalau kita tanya langsung bisa bias karena food quality itu terdiri dari beberapa dimensi. Ada rasanya. Jadi kualitas makanan itu ada dibagi lagi menjadi rasa, jumlah makanannya, aromanya, temperatur penyajiannya, tekstur makanannya, bagaimana penyajiannya, cantik atau sembarangan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengukur food quality, ya bisa kita tanya langsung bagaimana food quality-nya. Tapi kita akan tanya lewat
elemen-elemen yang kita bilang dimensi membentuk food quality itu. Gitu ya. Kemudian indikator. Indikator seperti namanya indikator gitu ya, yaitu yang mengindikasikan, yaitu indikator tentang variabel atau dimensi yang kita ukur. Jadi apa sih indikasinya gitu? Misalnya aroma. Apa sih indikasinya bahwa dia itu baik gitu? Indikasinya adalah jika dia meningkatkan selera makan. Nah, jadi indikator dari aroma makanan adalah meningkatkan selera makan. Item pernyataan item pernyataan itu adalah kalimat mengenai kondisi positif dari indikator. Jadi item pernyataannya adalah aroma mie ayam membuat selera makan meningkat. Nah, itu item pernyataannya. Berasal dari mana? Berasal dari indikatornya, gitu ya. Item pertanyaan salah. Item pertanyaan ini salah ya. Jadi item pernyataan ini akan digunakan pada kuesioner, namun diubah menjadi kalimat pertanyaan menjadi item pertanyaan kuesioner. Jadi di item pertanyaannya, contoh di kuesioner kamu akan tulis, apakah menurut saudara aroma mie ayam ini membuat selera makan meningkat? Sangat setuju, kurang setuju lah gitu-gitulah ya. Jadi ini item pertanyaan yang berasal dari item pernyataan. Oke. Kemudian skala pengukurannya adalah skala yang akan dipakai pada pertanyaan tersebut. Jadi pengukuran pada aroma mie ayam dipakai skala ordinal. Karena ini adalah Likert, maka setuju tidak setuju itu adalah skala ordinal. Nah, kenapa kita taruh ini? Supaya nanti ketika kita pakai SPSS atau software lain, ini kita masukkan di metadatanya. Bahwa pertanyaan ini kita memakai skala ordinal. Jadi softwarenya paham mengenai perhitungannya. Nah, ini contoh operasional variabel. Ini dari dulu alumni dari mahasiswa bimbingan saya nih. Dia ini meneliti mengenai pengaruh sales promotion dan store atmosphere terhadap impulse buying. Jadi bagaimana sales promotion, store atmosphere mempengaruhi pembelian impulsif, pembelian yang tidak direncanakan. Nah, kita lihat sini di variabel sales promotion. Definisi dari sales promotion itu menurut Kotler, dia pakai Kotler 2006 dari bukunya, adalah sales promotion kunci dari kampanye pemasaran, yaitu dengan memberikan insentif yang umumnya jangka pendek untuk mendorong, mempercepat atau memperbanyak pembelian produk atau jasa dalam suatu perdagangan. Jadi kita lihat di sini ya bahwa definisinya ini itu sesuai dengan konteksnya bahwa akan mempengaruhi impulse buying, yaitu si konsumen membeli bukan hanya yang ingin dibeli, tapi juga gara-gara ada sales promotion dia membeli yang tadinya dia tidak rencanain beli. Itu impulse buying. Nah, sales promotion itu ada dua dimensi di sini, yaitu mempengaruhi secara utilitarian. Utilitarian itu sifatnya yang rasional, jadi orang melihat utilitasnya. Utilitarian itu adalah orang-orang yang melihat utilitasnya, gunanya.
manfaatnya, dan hedonik, yaitu yang dipengaruhi oleh masalah emosional. Orang membeli itu, keputusan pembelian itu dipengaruhi kedua hal ini. Jadi dipengaruhi oleh rasional maupun emosional. Nah, jadi sales promotion itu baik kalau dia dapat mempengaruhi orang, yaitu mempengaruhi mana? Mempengaruhi sisi rasionalnya dan sisi emosionalnya. Oke. Sekarang kita lihat indikatornya. Di sisi rasional itu adalah money saving. Jadi sales promotion itu kalau dia bisa menghemat uang, tandanya bagus. Atau sales promotion dengan uang yang sama, maka membuat orang mendapat barang yang lebih baik kualitasnya karena harganya menjadi murah kan. Jadi dengan uang yang sama akan naik kualitasnya. Ini yang ini adalah sisi indikasi mengenai sales promotion di sisi rasional. Di sisi emosionalnya adalah ketika ada sales promotion, orang malah tertarik untuk melihat-lihat lagi mana barang-barang yang promo-promo, sehingga karena itu diharapkan akan tertarik membeli lebih banyak. Mengenai hedonik ini mungkin wanita lebih terpengaruh. Saya pernah baca sales promotion ini memang sangat mempengaruhi perempuan. Jadi kalau dengar kata ada diskon atau apa gitu, itu adalah satu dorongan yang sulit untuk dihalang-halang masuk ke toko tersebut dan melakukan exploration mengenai barang-barang yang dijual. Kemudian juga sisinya entertainment. Jadi itu membuat senang. Dan expression of nego. Jadi dia ngerasa hebat, cerdas gitu. Jadi suka bilang gini kan, misalnya gini, kemarin gue ngerasa untung banget, seneng banget gue bisa ada promo ini gitu, beli. Padahal yang dia beli itu belum tentu dia butuhkan saat itu gitu. Atau malah barang itu udah banyak di rumahnya gitu. Nah itu dia expression of ego ya itu. Jadi kayaknya mantap gitu rasanya. Nah mungkin kalian yang perempuan bisa lebih menerangkan ini daripada saya. Nah balik lagi ke operational variable. Jadi indikator money saving ini, gimana pernyataannya adalah promosi penjualan membuat penghematan saat belanja. Gitu ya. Nah, gimana nanti pertanyaannya? Dijadikan kalimat tanya. Di kuesioner diajukan kalimat tanya. Yaitu, apakah menurut saudara gitu ya, promosi penjualan membuat penghematan saat berbelanja? Gitu. Nah, selain itu ada dua sisi rupanya, selain hemat belanja tapi juga membuat keuntungan menjadi besar. Jadi mungkin dia bisa beli lebih banyak. Tadinya cuma beli satu, dia bisa beli lebih banyak. Jadi dia merasa menjadi untung karena dia mendapat jumlah yang lebih banyak. Promosi penjualan membuat keuntungan yang besar. Oke. Higher quality. Promosi penjualan membuat konsumen dapat membeli produk berkualitas dengan harga terjangkau. Pertanyaannya adalah, apakah menurut saudara promosi penjualan membuat saudara dapat membeli produk yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau? Itu pertanyaannya. Oke, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya nggak terlampau sulit selama kalian paham dengan apa yang kalian tulis, dan kalian tulis dari mulai bab 1 sampai bab 3, kalian tulis
tidak lari dari konteksnya, Dengan itu maka mudah kita susunnya, dan diharapkan ini secara logika sudah valid karena ada dasarnya semuanya dan relevan, relate dan relevan. Oke, selesai untuk kuliah sekarang ini. Kalian mulai susun bab 3-nya, ditambahin lagi nih, dan bikin kuesionernya. Oke. Kemudian ya ini yang kemarin ini salah taruh. Tetap semangat, tingkatkan ibadah, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Topik selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada pilot test. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.